An-Najah Purwokerto. Yang terhormat Direktur Madin beserta jajaran kepengurusannya. Yang terhormat Lurah Putra dan Lurah Putri beserta jajaran kepengurusannya, dan seluruh santri putra dan santri putri yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh saudara Aris Fatoni. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
قدح منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang disampaikan, terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Lurah Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Lurah Putri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qaulullah la tu'minu an tushtara minal amwali bil kasrah fal Qur'anul Karim fihi hidayatul qurra wa ibatul muwafarat man kana yarjullaha ta'ala wal akhirah. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin min akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Muhammad Rafiq MAG beserta keluarga selaku pengasuh pesantren mahasiswa An-Najah, yang kami hormati Dewan Asatidz Pesantren Mahasiswa An-Najah, yang kami hormati Direktur Madin Pesantren Mahasiswa An-Najah beserta kepengurusannya, yang kami hormati pengurus putra dan pengurus putri serta jajaran kepengurusannya, dan tidak lupa kepada seluruh santri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena nikmatnya kita dapat bermuajah berwujuh dalam majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma. Santriwan santriwati yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembukaan kajian intensif COVID Part 2, yang mana pada bulan Maret dan April kemarin kita juga telah melaksanakan kajian COVID Part 1, betul? Pada kajian COVID Part 2 ini kita akan mengkaji 3 kitab, yaitu kitab Tafsir Yasin, kitab Naswaiful Ibad, dan juga kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yang mana keseluruhannya itu akan diampu oleh Abah sendiri. Kemudian dalam kegiatan ini kita juga ada beberapa kegiatan yang sangat menarik, di antaranya yaitu ada pelatihan membuat jamu, senam otak, kemudian senam SKJ, pelatihan membuat bubur, roan bersama, nonton film dan resensi film, fun cooking, menanam tanaman dan sayur-sayuran. Kemudian ada juga hitobah, diskusi, pelatihan membuat taplak dengan teknik tutup celup dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kegiatan yang menarik dalam kajian COVID Part 2 ini. Jadi dimohon kepada teman-teman semua yang ada di pesantren maupun yang ada di rumah untuk tetap mengikuti kegiatan ini dengan semangat ya. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang sudah 90% semuanya berada di pesantren. Mari kita laksanakan kegiatan ini, mari kita sukseskan kegiatan ini supaya kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa IAIN Purwokerto yang mau KKN di pesantren. Kalian juga nanti silahkan membantu kegiatan ini supaya sukses. Dan jangan lupa untuk mencari sponsor ya. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, Mu'idul Hasanah sekaligus pembukaan kegiatan kajian intensif
Nasib COVID-19 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Muhammad Rafiq MAG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para santri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore malam. Kalau jam segini kalau di TV masih selamat sore. Ya Ci ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Saya luruskan untuk yang kajian COVID. Kajian COVID. Ngaji COVID ini gitu. Kopat COVID. Jadi apa diberi nama ini kajian era new normal. Ya. Kajian di era new normal. Kalau kajian COVID itu berarti mengkaji COVID. Masa nanti kitabnya kitab COVID, ya. Tuh yang pertama. Yang kedua, saya akan menyampaikan ini kaitannya dengan di era COVID ini. Yang tadi ada apa itu namanya, webinar dari Unsud. Saya diminta untuk menyampaikan ketangguhan religiusitas atau batiniyah dalam rangka untuk daya imun terhadap COVID-19. Sub dari pembahasan yang saya sampaikan antara lain adalah kita perlu atau harus mencintai semua makhluk termasuk COVID-19. Lalu ada yang tanya di situ itu, Dr. Imam Fathur Rahman apa siapa dari UNRAM, nggak tahu UNRAM itu apa ya, luar Jawa kayaknya. Itu menanyakan kaitannya dengan bagaimana konsep atau dalil nakli yang terkait dengan mencintai virus COVID-19. Virus kok dicintai? Apa ada dalilnya intinya? Lalu saya sampaikan bahwa tidak ada alasan untuk membenci makhluk Allah. Yang ada anjurannya adalah mencintai semua makhluk Allah. Kenapa mencintai makhluk Allah? Karena semua makhluk Allah itu bertasbih memuji kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata-kata tasbih ini disampaikan oleh Allah terkait dengan makhluknya tanpa kecuali yang bertasbih kepadanya itu diulang-ulang, diceritakan di beberapa tempat. Allah juga bersumpah dengan menggunakan makhluknya.
wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha. Ada lagi ini sumpah waktu demi waktu, wal asri demi waktu, dan lain-lain. Jumlahnya banyak banget kaitannya dengan pujian Allah atau apresiasi Allah terhadap makhluk, dan digunakan dengan sumpah. Jadi semua makhluk di muka bumi dan langit, berarti di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenci makhluk yang bertasbih itu dosa. Membenci kepada makhluk berarti membenci pula terhadap Khalik. Kalau mau mencintai Khalik, maka harus mencintai makhluknya. Kalau orang itu mencintai guru, maka juga harus mencintai muridnya, mencintai kiai, mencintai santrinya. Itu logikanya. Mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya. Karenanya di dalam hadis itu dinyatakan, siapa yang menyakiti hati Fatimah sama dengan menyakiti hatiku. Oh ya, itu Fatimah anak Nabi, menyakiti anaknya Nabi berarti menyakiti Nabi. Berikut juga menyakiti kerabat Nabi, keturunan Nabi sampai ini. Karenanya dalam ajaran Sunni ala pesantren itu, kalau kita tidak cocok dengan Habib, Sayyid, maka tidak perlu mencaci maki, apalagi mengolok-olok di depan umum. Ya, jadi kalau ada perilaku Habib yang tidak pas, serahkan saja kepada nenek moyangnya, mbah buyutnya, yaitu Kanjeng Nabi untuk menegurnya. Itu sikap yang dipilih dalam rangka agar tidak menyakiti Nabi. Ya, jadi cucu cicit dan keturunan Nabi itu pasti ada yang salah. Yang maksum kan mbahnya Kanjeng Nabi, tapi cucu cicitnya bisa salah karena tidak Nabi. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti keluarga Nabi. Karenanya tidak sopan membicarakan tentang apakah bapaknya dan ibunya Nabi itu Islam atau non-Muslim. Karena kalau dalam akidah itu kan amul fatrah, masa kekosongan kenabian mulai dari wafatnya Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 500 tahun itu berarti nanti diserahkan keseluruhannya kepada Allah. Kalau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, berarti dia mengikuti agama Hanif, agama tauhid yang disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, bagaimana hukumnya atau nanti besok di akhiratnya, wallahu a'lam. Ada yang menyebutnya dengan berada di manzilatun bainal manzilatain, di posisinya antara surga neraka. Tapi kalau Allah itu menghendaki masuk surga, apa ada yang melarang? Wong semuanya milik Allah, surga miliknya, neraka miliknya. Hakikatnya seperti apa? Ratusan tahun agak sulit. Ya, karenanya diserahkan saja kepada Allah, tetap dalam kerangka menghormati junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apakah kita ini harus mencintai, termasuk virus yang mengganggu? Virus itu ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu.
tidak mengganggu apabila di antara kita itu ada yang staminanya turun atau rendah, sehingga mengganggu. Bagi yang staminanya tinggi, daya tahan tubuhnya bagus, tidak terpengaruh, meskipun ditempeli virus tetap saja tidak menimbulkan ini penyakit yang mematikan. Jadi kayak virus-virus lainnya biasa-biasa saja. Nah, karenanya untuk meningkatkan daya imun, maka seseorang tidak boleh merasa takut, ya, tetapi bersahabat. Bersahabat itu tidak berarti menerima diri untuk disakiti. Ya, kita bersahabat dengan orang itu juga bukan berarti kita mau disakiti sahabatnya. Saling menghormati. Siapa tahu dalam konteks hubungan antar makhluk, kalau kita tidak membenci kepada corona, virus corona, kemudian virus corona tepas selera, gak enak lah, bilang sama kawan-kawannya, kok gak usah ganggu itulah, santrian aja bagus-bagus. Oh gitu ya Ron, ya, ada yang manggil Kor, ada yang manggil Ron, mungkin ada yang manggil Nang. Ya, kita hormati, kita cintai orang yang mencintai kita. Loh, bisa jadi gitu, kompromi. Ya, kompromi. Toh semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih. Dan semua makhluk itu mengikuti hukum Allah. Sampai darah aja itu mengalir di dalam tubuh seseorang itu juga mengikuti hukum Allah. Ya. Jadi teratur, tertib. Orang percaya kepada agama itu hakikatnya mengikutkan ketertiban dalam. Jadi ketertiban itu ada ketertiban dalam, ada ketertiban luar. Keyakinan itu membentuk ketertiban dalam. Dan ketertiban yang ada di dalam diri seseorang itu akan menyembul, mengemuka menjadi ketertiban luar. Orang yang benar-benar beragama itu tertib rapi, tertib rapi. Nggak ada yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Kalau zahirnya hijau, batinnya hijau. Kalau dia menginginkan sesuatu di batin, juga sama apa yang diinginkan lewat zahirnya. Ya, zahir batin serasi. Kalau dia diperintahkan oleh keyakinannya untuk memaafkan, zahirnya juga memaafkan. Kalau diperintahkan untuk bergerak, maka zahirnya juga bergerak. Jadi yang zahir itu mengikuti yang dalam, yang luar mengikuti yang batin. Nah gitu. Jadi pertanyaan mengapa atau apakah ini ada dalilnya? Wah, dalilnya pirang-pirang. Ya, dalilnya pirang-pirang kaitannya dengan ini kita mencintai terhadap corona. Karenanya new normal itu adalah kita tidak bersikap ini berhadap-hadapan, face to face dengan penyakit, tetapi kita hidup bersama dengan penyakit itu. Penyakit dengan corona. Kita tidak perlu sakit hati, tidak perlu risau atau marah. Semakin marah kita terhadap corona, semakin turun daya imun kita ini. Jadi ada kaitannya dengan imunitas, daya tahan. Kalau orang kok marah-marah itu membuka diri untuk penyakit, marah, tersinggung, hasut dan lain sebagainya. Nah itu. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana kita ini bertasawuf di era kontemporer. Jadi ya dokter tanyai pirang-pirang,
Ini saya bilang, waduh, ini pertanyaan ini sama dengan satu buku sendiri. Nah, ini yang tengah-tengah saya lupa ini pertanyaan. Yang terakhir kaitannya dengan bertasawuf kontemporer, melaksanakan tasawuf kontemporer. Jadi kalau tasawuf itu in anta budawah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Maka sebenarnya kita ini melakukan perbuatan apapun itu orientasinya Allah, ditunggui Allah, dimonitoring oleh Allah, didampingi oleh Allah. Allah itu tidak jauh, dekat. Karenanya kita harus melakukan sesuatu dengan serius dan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita mau bertasawuf di era sekarang ini, ya gitu, kerja yang bagus, amal solih, ya amal solih, kerja positif, aktivitas yang positif, perilaku yang baik, itu amal solih. Jadi kita ini bertasawuf di era kontemporer ini berarti melaksanakan apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui dalam rangka untuk takarrub dan mendapatkan rahmat ridho Allah. Apa saja sesuai dengan kondisinya. Berhadapan dengan COVID, ya bagaimana kita ini memposisikan COVID itu untuk media meningkatkan ilmu dan amal. Apalagi santri ada yang KKN, coba KKN sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, yang bagus dalam rangka untuk mendapatkan rahmat, ridho, dan dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah gitu ya. Jadi itu namanya bertasawuf kontemporer. Jadi membersihkan diri, kemudian memperbaiki diri, dibersihkan, diperbaiki, dihiasi, takhalli, tahalli, tajalli. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ini santri ngaji, ini ngaji di era new normal, ya. Nanti ada yang ngaji offline, langsung datang di pesantren. Tapi yang tidak datang menggunakan ini online, daring, di rumahnya masing-masing ini dilakukan. Nah, makanya ini juga harus sungguh-sungguh. Jangan di rumah aja sambil merem, sing nang pondok merem, sing nang omah turu, piye ngaji kok ora ana sing serius. Ya, itu berarti tidak mampu bertasawuf di era kontemporer. Ya, tasawuf kontemporer, ada tasawuf modern, tasawuf kontemporer, tasawuf sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi pemimpin ya ini bekerjalah semaksimal mungkin agar kepemimpinannya berhasil membawa maslahah manfaat untuk umat. Jadi apa sekarang anggota DPR? Jadilah anggota DPR yang baik, aspiratif, memikirkan dan menyalurkan ini aspirasi masyarakat yang baik. Apalagi guru ngajar yang bagus, pedagang yang jujur, pedagang yang ini memiliki jiwa keislaman, punya rizki yang harus dizakati. Ada yang butuh bantuan, dibantu. Itu namanya bertasawuf di era kontemporer, di era modern, di era COVID-19, di era new normal. Jadi kita semua ini bisa menjalankan tasawuf itu di mana dan kapan saja sesuai dengan posisinya masing-masing.
Jadi orang misalnya begini, tidak disebut sufi yang meninggalkan tugas dan kewajibannya. Lawang santri dikongkon ngaji malah wiridan. Oh, itu untuk kira apa? Orang apa? Tugasnya santri ini ibadah plus ngaji. Waktu ini ngaji, waktu ini ibadah. Ya, terus misalnya, oh bupati jam 8, 9, 10, 2 jam neng masjid iktikaf. Rakyatnya ini nyari-nyari, Pak Bupati pundi? Oh nembe iktikaf di masjid. Ditenggo nggih. Oh, ditenggo. Apa dikira bupati gitu itu bupati yang bagus? Sama sekali tidak. Wis blas ora apik. Bupati yang bertasawuf itu adalah bupati yang melayani umatnya, kemaslahatan, memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Gitu. Ya, jangan keliru. Nah, misalnya ngaji kayak gini kok kamu di belakang wiridan, ya keliru. Apa wiridannya yang keliru? Bukan waktunya. Waktunya. Jadi mempengaruhi baik buruknya. Ya, mempengaruhi baik buruknya. Jadi kebaikan itu diliputi, dilingkari oleh ini waktu dan tempat. Sholawatan bagus kalau jam-jam segini. Sholawatan kok jam 2:30 malam, ya itu uang stres. Nih banter, tapi nih sholawatan ini terdengar telinganya sendiri ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sholawatan pakai pengeras kayak biasanya di sore hari menjelang ini sholat maghrib atau setelah sholat maghrib, setelah sholat isya dengan suara yang terdengar kanan kiri bagus, tapi kalau sudah di tengah malam tidak bagus. Nah itu tasawuf kontemporer. Jadi kita semua ini bisa melaksanakan yang sebaik-baiknya sesuai dengan situasi dan kondisi. Empan papan. Jadi ada situasinya, ada kondisi yang memungkinkan kita untuk ini beramal soleh. Nah, yang itu tadi kaitannya dengan penjelasan tadi. Karena kan ini nggak ada yang ikut tuh tadi lah. Apa ada? Hah? Nonton? Oh bagus. Krungu ora mau. Saya ikut tapi nggak dengar. Oh karena ya dibuka tok terus tinggal lunga. Ya. Yang keempat ya, yang perlu saya sampaikan, apresiasi terhadap kajian kitab ini. Yang pertama, kitab yang kita kaji itu tafsir ya, tafsir ini berarti penjelasan, ada yang harfiah, ada yang maknawiyah. Jadi ada tafsir itu yang lafziyah, makna apa kata ini artinya apa, itu kayak tafsir Jalalain, itu tafsir yang lebih menekankan kepada apa yang dimaksud dengan kata itu ya. Jadi penjelasannya belum macam-macam. Tapi ada yang tafsir itu memberikan penjelasan panjang ya, penjelasan yang panjang detail, jadi berjilid-jilid. Tapi kalau tafsir berjilid-jilid kayaknya nanti ini apa, padha ra gelem melu ngaji. Kira-kira nek ngaji ini nanti jam 10 itu kayaknya aku gari ngomong dhewe ya. Nek liyane seturu kabeh wong jam-jam iki sono sing gayar-gayar ini kok goyang-goyang. Apalagi iya. Makanya ngaji ini yang penting ini rutin istiqomah ya, dilaksanakan. Tafsir Yasin, tafsir hanya satu surat, itu saja sudah kita sampai pada ayat berapa? Tidak tahu ayatnya ya. Nah nanti yang kita kaji yang
yang kedua adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim, kitab yang tentang ini akhlak, akhlaknya santri, akhlaknya kiai, akhlaknya murid, akhlaknya guru, akhlaknya dosen, akhlaknya mahasiswa. Ini penting sekali ya, tak ulang-ulang. Jadi kitab ini diulang-ulang terus itu kenapa? Karena sangat penting, sangat penting. Di era sekarang ini yang paling penting untuk tandaskan, dikuatkan itu adalah akhlak. Banyak orang yang beribadah tapi nggak berakhlak. Ya, jadi ada orang yang beribadah tapi tidak berakhlak. Ono wong ibadah sholat apik tapi nyambut gawe ini males. Itu berarti ibadahnya tidak mempengaruhi pekerjaan. Kudune ya, idealnya orang yang sholatnya rajin itu bekerjanya semangat. Bekerja semangat itu apa? Kerja dengan aktivitas maksimal. Jadi misalnya ini ya, kalau misalnya ada santri yang roan itu dorong apa, keseran. Arko kan merek katanya. Ayo merek Arko loh. Lah iya. Angkong. Ya angkong. Ya, dorong itu kalau semangat itu membutuhkan waktu misalnya 3 menit semangat. Tapi ini membutuhkan waktu 5 menit. Berarti menelantarkan waktu sekitar 2 menit. Itu enggak patut dilakukan oleh orang yang senang sholat. Jadi semangatnya harus bagus. Kayak gini belajar, orang rajin ibadah tapi kok males ngaji. Ya ora pas kuwi. Orang yang seneng ibadah kok lesannya kotor. Loh, piye iki? Orang yang mampu ceramah menjadi penceramah dari mimbar ke mimbar, isine olok-olok wong. Lah iki piye? Jadi ibadahnya tidak mempengaruhi moralnya. Idealnya adalah orang yang rajin beribadah itu moralitasnya tinggi, etikanya bagus, ya, integritasnya itu bisa dijadikan contoh. Tapi kalau enggak, loh, gimana bisa ada orang taat kepada Allah bersama dalam waktu yang bersamaan menentang ajaran akhlak yang diperintahkan oleh Allah. Nah gitu. Jadi ini penting sekali ini. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Seperti kemarin sudah saya sampaikan. Loh kok ada orang ini ngomong sama gurunya berada di atas, beda lantai. Loh kok iso? Lah ngono ku wis dilengke ngeyel. Wis dilengke ngeyel orang jaluk ngapura lho. Telu lho salah iki. Melakukan kesalahan, diingatkan tatkala melakukan kesalahan tidak diralat, setelah selesai acara tidak minta maaf. Loh, 3. Betapa ini sing ngerti sakmono akeh enggak ada yang mengingatkan. Nah coba kalau kayak gitu kan mestinya diingatkan oleh gurunya, itu lalu yang lain ikut mengingatkan. Nyatanya ya rumusnya gimana? Membiarkan itu sama dengan setuju. Membiarkan itu sama dengan setuju. Jadi kalau ada panitia kok membiarkan ada anggotanya melanggar tata tertib, maka panitia itu sama saja dengan mendukung ini pelanggaran, ya, mendukung. Jadi pembiaran itu ada hukumnya, ya, hukumnya. Karenanya tatkala ada ini cerita bahwa
Ada semut yang ikut membantu mematikan ini api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu diketawain. Ada yang bilang semut, ada yang bilang burung. Ya. Intinya perilaku yang tidak seberapa pengaruhnya tetap aja punya makna sebagai bagian dari keberpihakan. Ya, keberpihakan. Jadi sikap sekecil apapun yang diberikan kepada kebaikan itu punya makna besar meskipun tidak berpengaruh untuk mengubah, tapi menunjukkan keberpihakan terhadap kebenaran. Ini penting. Wah, ini upaya untuk meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh ini pejabat. Untuk itu kita perlu menyampaikannya dengan cara yang baik. Datang saja, itu sudah menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun nggak ngomong apa-apa, karena itu menjadi bagian dari keberpihakan. Paham sih? Iya. Jadi itu yang ini nama kitab yang kita pelajari, Adabul Alim wal Muta'allim. Kemudian yang berikutnya adalah Nasaihul Ibad. Kitab ini adalah nasihat-nasihat praktis seperti ini kayak pepatah, kata-kata pepatah kata. Jadi satu mutu hidup. Ada yang satu pernyataan, satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, empat maksudnya, dua ininya, gandengannya itu dua, tiga, empat. Itu nasihatnya dibuat sistematikanya begitu, dan itu ini agar memudahkan untuk mengingat. Mari kita buka kajian khusus di era new normal pesantren mahasiswa An-Najah tahun 2020 ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini selamat ngaji. Nanti insya Allah pengajian kita ini diupayakan secara maksimal untuk istiqomah, kecuali apabila ada kegiatan saya di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk ini kembali tepat waktu sesuai dengan jadwal ngaji kita. Semoga semuanya lancar, mendapatkan maunah rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali mu'tahimi ya rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا